Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta awan? Allah. Siapa dek yang buat lautan? Allah. Hebat. Siapa pencipta daratan? Allah. Siapa pencipta hutan? Allah. Siapa pencipta awan? Allah. Siapa dek yang buat bakwan? Allah. Masa yang buat bakwan kok Allah? Manusia? Oh iya, lupa. Nah, adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Firman bersama dengan sahabat Kak Firman yang setia yang bernama Ali. Ali ingin menemani kalian semuanya dalam berpuasa dengan kita nanti akan memberikan kisah yang seru. Ali, kisah apa coba? Gak tahu? Ali nggak tahu kisahnya. Kisah tentang, mau kisah yang serem atau yang lucu? Mau kisah yang mana coba? Ali mau yang mana? Aku nggak suka yang serem-serem. Oh, Ali nggak suka yang serem-serem adik-adik. Ya sudah, yang penting kisahnya ini adalah kisah yang sangat bermanfaat. Wah, Ali siap menemani adik-adik di rumah? Siap. Iya. Ali juga puasa nggak? Puasa. Adik-adik masih berpuasa? Iya, hebat ya. Baik, sembari kalian berpuasa, Kak Firman akan menemani kalian ya. Kita akan berkisah tentang anak soleh di hari kiamat. Wow, Ali tahu nggak kiamat itu ada berapa? Ada 2. Ya, kiamat ada 2 adik-adik. Kiamat apa aja? Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro itu kiamat apa? Kecil. Oh, kiamat kecil. Contohnya kalau kiamat kecil apa, Ali? Contohnya kebakaran. Ya, contohnya kiamat kecil adalah kebakaran. Apalagi? Banjir. Banjir. Apalagi? Kematian. Kematian. Apalagi? Apa yo? Tanah longsor. Iya, betul. Tanah longsor. Nah, kalau kiamat kedua apa, Li? Kiamat kedua, kiamat kubro. Wah, betul. Kiamat yang kedua namanya adalah kiamat kubro. Wow. Dijelaskan di dalam surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Siap mendengarkan? Kalau sudah siap, yuk kita mulai kisah anak soleh di hari kiamat. Adik-adik yang Kak Firman sayangi, tadi Kak Firman membacakan sebuah ayat dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya adalah apa, Ali? Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Besok. Ketika alam semesta ini sudah mau berakhir, Allah memanggil salah satu malaikatnya yang bertugas meniup trompet. Ali tahu malaikat siapa yang tugasnya meniup trompet? Tahu. Malaikat siapa coba? Malaikat Ridwan. Kok malaikat Ridwan? Malaikat Ridwan itu kan malaikat penjaga surga. Oh iya. Apa ya? Malik. Bukan Malik. Gimana toh? Adik-adik tahu? Malaikat yang tugasnya meniup trompet? Iya, betul. Malaikat yang tugasnya meniup trompet
adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup trompet. Ditiuplah trompet yang pertama. Wah, adik-adik, ketika tiupan trompet yang pertama dibunyikan oleh malaikat Israfil, ya Allah, bumi yang tadinya tenang mulai bergoncang. Orang-orang sudah mulai ketakutan, Ali. Hah? Ketakutan? Ada gempa bumi? Betul, gempa bumi yang dahsyat. Orang-orang mulai berteriak, awas, ada gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi. Ada kakek-kakek, gempa bumi lari. Oh, malah ketawa. Orang-orang semua lari ketakutan. Dan ternyata tidak hanya gempa bumi saja yang terjadi. Dari lautan terjadi apa, Ali? Yunarmi? Bukan Yunarmi. Tsunami? Ya, betul, tsunami. Wah, air bah. Orang-orang semakin ketakutan. Awas, ada tsunami datang, lari. Ternyata tidak hanya gempa bumi dan tsunami saja, adik-adik. Dari atas langit. Apa yang terjadi, Kak Firman? Dari atas langit ada meteor. Wah! Betul, meteor. Meteor saling bertabrakan, saling berjatuhan. Dan gunung-gunung meletus. Orang-orang makin takut, panik, khawatir. Mereka bingung mau lari kemana, karena semuanya terjadi bencana. Bumi terbelah. Mengerikan? Betul. Kiamat ini adalah kiamat yang sangat mengerikan, karena Allah akan menghancurkan alam semesta. Ngeri. Iya. Ketika bumi terbelah dan hancur, manusia semuanya mati. Mati? Betul. Kalau jin juga mati nggak, Kak? Jin juga mati, semua mati. Yang tetap hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang tidak mati, ya, zat yang abadi, ya, tidak akan mati. Itulah Tuhan kita yang Maha Agung, Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, tiupan yang kedua, dihancurkanlah alam semesta, ya, menjadi rata. Nah, tiupan yang ketiga, ya Allah, Allah bangkitkan orang-orang yang sudah wafat untuk dimintai apa? Dimintai apa, Ali? Dimintai uang. Bukan uang, dimintai pertanggungjawaban terhadap amalannya ketika di dunia. Gitu ya? Betul. Tiupan ditiup oleh malaikat Israfil. Adik-adik, ingin tahu apa yang akan terjadi ketika orang-orang dibangkitkan dari alam kuburnya? Ali ingin tahu nggak? Aku penasaran. Ya, kalau adik-adik ingin tahu apa yang terjadi ketika mereka dibangkitkan dari alam kuburnya, jangan kemana-mana. Tunggu Kak Firman dan Ali kembali lagi. Terima kasih.
lagi dengan Kak Firman dan Ali. Ya, tadi sampai mana ceritanya Ali? Sampai manusia dibangkitkan lagi dari alam kubur. Ya, manusia dibangkitkan lagi dari alam kuburnya, adik-adik. Ya, adik-adik yang Kak Firman sayangi, yang Kak Firman cintai. Nah, manusia kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kuburnya. Tapi ada yang menakjubkan, adik-adik. Tahu nggak Ali, apa yang menakjubkan dari orang-orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya? Nggak tahu. Ternyata ketika Allah bangkitkan manusia dari alam kuburnya, itu sesuai dengan amalannya masing-masing. Bentuknya sesuai dengan amalannya masing-masing ketika di dunia. Ada yang kemudian dibangkitkan, mukanya hitam. Ih, ngeri. Ya, mukanya hitam. Kenapa dia dibangkitkan oleh Allah mukanya hitam? Iya, betul. Karena dia ketika di dunia, dia jarang wudhu, bahkan tidak suka berwudhu. Berarti kalau nggak suka wudhu, nggak suka sholat. Betul. Dia ketika di dunia nggak suka sholat, ya, malas sholat, bahkan nggak mau sholat. Makanya ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, mukanya jadi hitam. Ada lagi Ali, orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya, mukanya seperti kera. Ih, kok seperti kera? Iya, karena ketika di dunia perilakunya mungkin seperti kera. Ya, kera itu kalau lihat barang dia sukanya ngambil. Wah, Suka mencuri. iya. Waduh, makanya kita nggak boleh mencuri. Nanti kalau suka mencuri milik punya orang lain tanpa izin, kita ambil tanpa izin, nanti bisa-bisa dibangkitkan wajahnya seperti kera. Ali mau nggak? Nggak mau. Ih, ngeri. Iya, betul. Ada juga adik-adik orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, wajahnya cerah. Ih, keren. Aku mau dong. Ya, wajahnya cerah Ali. Tahu nggak kenapa kok wajahnya cerah? Nggak tahu. Karena ketika di dunia dia rajin membaca Al-Quran. Karena kan kalau membaca Al-Quran dia kan harus wudhu dulu. Sudah mau sholat dia wudhu dulu. Ketika membaca Al-Quran dia wudhu lagi. Dia sering dan suka berwudhu, makanya wajahnya jadi cerah, jadi putih. Kalau yang laki-laki ganteng kayak kamu. Pasti dong. Wih. Kalau yang putri wajahnya cerah, semakin cantik. Iya ya. Nah itu karena dia ketika di dunia rajin membaca Al-Quran. Maka adik-adik ketika bulan Ramadan rajin-rajinlah baca Al-Quran ya. Nanti biar di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah wajahnya cerah. Nah adik-adik. Nah kemudian adik-adik, ketika manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam barzakh atau alam kubur, kemudian ada satu anak, dia dibangkitkan dari alam kuburnya. Siapa, Kak? Namanya adalah Anissa. Hah? Anissa? Ya, Anissa. Anissa dibangkitkan dari alam kuburnya. Aku lagi enak-enak tidur, kok dibangunkan? Ding 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 ding. Ding 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 ding. Waduh. Aku lagi enak-enak tidur, dibangunkan. Aduh. Ini apa? Kok semuanya rata? Ih, kenapa banyak manusia di sini? Manusianya kok wajahnya beda-beda? Ih. Ternyata adik-adik, Anissa ini ketika dibangkitkan, dia merasa heran. Banyak manusia dibangkitkan di sekitarnya dengan wajah yang berbeda-beda. Ya, kayak tadi itu, ada yang wajahnya hitam,
ada yang seperti kera, ada yang seperti babi, ada yang seperti hewan anjing, ya, guguk. Mungkin suka makan rica-rica guguk kali ya. Kemudian ada yang ternyata wajahnya cerah. Wah, Anissa dia merasa heran dan merasa takjub juga. Wah, kenapa di sini banyak sekali manusia-manusia yang berbeda-beda wajahnya? Ada yang wajahnya kok hitam banget. Pasti di dunia dia nggak pernah berwudu, nggak pernah sholat. Kenapa ada manusia ya Allah? Kok tangannya kok nggak lengkap? Jangan-jangan ketika di dunia dia suka menggunakan tangannya untuk berbuat jahat. Kenapa ada manusia wajahnya cerah sekali? Pasti di dunia dia suka membaca Al-Quran. Adik-adik, ternyata Anissa pun dia wajahnya cerah dan di atasnya ada sinar yang sangat terang. Ada sinar yang sangat terang di atas wajahnya Anissa. Kenapa di atasku ada sinar yang begitu terang? Wow, Silomen. Adik-adik, ketika Anissa sedang melihat manusia di sekitar, tiba-tiba ada malaikat yang mendatangi Anissa. Malaikatnya ini wajahnya sangat sejuk, wajahnya sangat menyenangkan, baunya sangat harum. Lalu kemudian malaikat ini bertutur kata dengan sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak ada orang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak ada orang sih? Aku di belakangmu. Di belakangku? Ternyata Anissa kaget. Kamu siapa? Aku adalah malaikat. Kok malaikat nggak menyeramkan? Ya, malaikat akan datang kepada anak yang soleh dan solehah dengan wajah yang menyenangkan, bau yang harum, pakaian yang sangat bagus, dan tutur kata yang sopan. Begitu ya? Iya. Ali ternyata malaikat itu dia sangat baik kepada anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian malaikat itu bertanya kepada Anissa, apa kamu namanya Anissa? Kok malaikat tahu? Ya, namamu terkenal di seantero penghuni langit. Namaku terkenal? Artis dong. Hehehe. Ya, karena kamu ketika di dunia rajin berpuasa Ramadan, tidak pernah batal. Kemudian juga kamu rajin membaca Al-Quran. Kemudian juga kamu sama teman-temannya baik. Dan juga kamu sama orang tua suka membantu. Dan kepada saudara-saudara kamu juga sangat baik dan suka membantu. Amal ibadahmu hebat. Wah, betul. Ya, Anissa, kamu silahkan pergi ke sana. Kemana malaikat? Ke sana. Di sana ada apa sih? Wah, ternyata malaikat menunjukkan Anissa ke suatu tempat di sana. Ternyata di sana adalah tempat untuk menerima catatan amal baik, adik-adik. Wah, ternyata Ali, setiap manusia itu nanti akan mendapatkan kitab catatan amal. Ada yang kitabnya diterima dari sebelah tangan kanan. Siapa yang mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah tangan kanan, maka dia adalah calon penghuni surga. Dan bagi siapa yang mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kiri, tangan kiri, maka dia akan termasuk calon penghuni neraka. Wah, ngeri kan ya? Nah, kemudian si Anissa ini ditunjukkan. Anissa, silakan kamu pergi ke sana. Baik. Kemudian Anissa langsung menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh malaikat tersebut.
Di sana Anisa melihat orang-orang mendapatkan kitab catatan amalnya masing-masing, adik-adik. Ada yang mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah tangan kanan. Dia menerima dengan wajah yang sangat senang, sangat bahagia. Ada juga Anisa melihat ada orang yang mendapatkan kitab catatan dari tangan kiri. Dan ketika dia mendapatkan kitab catatan amal dari tangan kiri, wajahnya langsung suram dan takut dan juga sedih, adik-adik. Karena dia tahu dia akan menjadi penghuni neraka. Ngeri. Ya, betul, Ali. Nah, Anisa kemudian siap-siap mendapatkan kitab catatan amalnya sendiri. Nah, adik-adik, kira-kira Anisa ini akan mendapatkan kitab catatan amal dari tangan kanan atau tangan kiri? Ingin tahu kisah tentang Anisa, anak soleha yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin berpuasa? Kalau ingin tahu kitab catatan amal Anisa akan mendapatkan dari tangan kanan atau tangan kiri, jangan kemana-mana, tetap stay, tetap duduk, dan tunggu kisah selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya teman-teman semuanya, masih tetap semangat? Baik, kita lanjutkan ya kisah tentang anak soleh di hari kiamat. Ya, Anisa tadi sudah melihat orang-orang mendapatkan kitab catatan amalnya masing-masing. Nah, Anisa kemudian dia menunggu sembari dia berdoa, adik-adik. Ya Allah, aku mohon aku mendapatkan kitab catatan amalku dari sebelah tangan kanan, ya Allah. Tiba-tiba kitab catatannya Anisa kemudian jatuh dan tangan kanannya Anisa kemudian tiba-tiba langsung memegang kitab catatan amal tersebut. Wah, alhamdulillah, aku mendapatkan kitab catatan amalku dari sebelah tangan kanan. Aku penasaran, ingin membuka kitab catatan amalku. Kemudian Anisa ya, dia membuka kitab catatan amalnya. Dia penasaran ya, isinya apa sih? Dia kemudian membuka kitabnya. Wah, ini dulu ketika aku rajin berpuasa bulan Ramadan. Aku puasanya full 30 hari. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian dia buka lagi. Wah, ini dulu ketika aku rajin sholat berjamaah. Wah. Dibuka lagi. Wah, ini dulu ketika aku memberikan sedekah kepada fakir miskin. Dibuka lagi. Wah, ini dulu ketika aku juara olimpiade matematika. Wow, ternyata Anisa pintar matematika, teman-teman ya. Kemudian dibuka lagi. Wah, ini dulu ketika di masjid, para jamaah masjid kurang merapikan kurang merapikan sandal. Terus aku merapikan sandal. Dibuka lagi. Wah, ini dulu ketika aku membantu ibuku mencuci piring 10, tapi pecah 9. Pecah 9, tapi tetap dapat pahala ya, karena sudah membantu. Harusnya berhati-hati ya teman-teman ya. Terus, ternyata ketika si Anisa itu sedang membuka kitab catatan amal, dia melihat dengan asiknya kitab catatan amalannya ketika di dunia. Malaikat datang lagi. Hei Anisa. Oh malaikat ngagetin aku saja. Ada apa Om malaikat? Sudah selesai kamu lihat? Belum, aku masih penasaran dan senang sekali. Sudah, sekarang kamu menuju ke sana. Kemana? Ke sana. Di sana ada apa? Di sana ada jembatan Sirat. Hah? Jembatan melorot? Jembatan Sirat. Jembatan Sirat. Terus? Setiap manusia menyeberang jembatan Sirat. Terus? Kalau dia beramal soleh, memiliki pahala yang banyak atas kebaikan ketika dia di dunia, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari jembatan Sirat. Emangnya di bawah jembatan itu ada apa?
ada api neraka. Wah, api neraka. Betul. Adik-adik, kemudian Anisa menuju ke jembatan Sirat itu. Tapi ternyata teman-teman, ketika baru melangkah, Anisa seperti ada yang mendorong dari belakang. Ternyata secepat kilat Anisa meniti jembatan Sirat karena sebab amal ibadahnya ketika di dunia. Dia sudah sampai di ujung jembatan Sirat. Wah, kok aku sudah berada di ujung? Tadi siapa yang dorong aku ya? Cepet banget. Adik-adik, ternyata di depan jembatan Sirat itu sudah ada istana yang sangat megah. Wow! Dan di pintu istana itu ada 2 orang dan ternyata dia adalah ayah dan ibunya Anisa. Sudah memanggil-manggil. Anisa, sini. Wah, itu siapa? Ah, itu ayahku dan ibuku. Wah, aku mau segera ke sana. Ya. Ternyata istana itu adalah istana surga. Wow, Allah sudah mengizinkan ayah dan ibunya masuk surga ya. Mereka juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena rajin bersolawat, rajin baca Quran adik-adik. Nah, adik-adik, ayah ibu bertemu dengan Anisa. Dan kemudian Anisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga karena amal-amal ibadahnya yang dia lakukan ketika di dunia ya. Anisa ketika di dunia dia rajin sholat, rajin mengaji adik-adik. Pergi ke TPA, Anisa selalu nomor pertama dan tidak pernah telat karena dia sangat cinta sekali dengan Al-Quran. Dan Anisa ini juga orang yang sangat rindu sekali berjumpa dengan Rasulullah, sehingga menjadikan semangatnya Anisa untuk beribadah karena dia rindu ingin bertemu dengan Rasulullah dan ingin berkumpul bersama keluarga di dalam surga. Anisa juga rajin berpuasa. Meskipun dia masih kecil, dia puasanya tidak pernah bolong adik-adik. Dia selalu berpuasa. Nah, adik-adik, Anisa kemudian bersama dengan ayah dan ibunya, bundanya masuk ke dalam surga. Nah, adik-adik, kira-kira kalian mau nggak seperti Anisa? Mau? Ingin masuk surga? Bersama dengan orang tua? Ingin berjumpa dengan Rasulullah? Coba Kak Firman tanya, siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah? Iya, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah? Wah, hebat ya. Maka kalau ingin seperti Anisa, kalian harus rajin beribadah, terutama ketika di bulan Ramadan ini adik-adik ya, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali mau nggak seperti Anisa? Mau. Nah, kalau mau, ayo rajin sholat, rajin ngaji ya, rajin berpuasa. Sama orang tua jangan suka bantah ya, harus suka menolong sama orang lain ya. Baik adik-adik semuanya, semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam kita beribadah, kita dimudahkan dalam berpuasa, ya, dalam membaca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita berharap kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah kelak, ya. Dan mudah-mudahan adik-adik kita bisa berjumpa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah dari Kak Firman. Semoga bisa mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Kak Firman dan Ali. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.